Ada yang pernah dengar orang Payakumbuh dan Pariaman gak bisa melangsungkan pernikahan? Dikarenakan kedua daerah tersebut memiliki adat yang masih sangat kental dan sering disebut dengan istilah Salisya Adai atau selisih adat. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa benar? Tahu nggak kenapa? Dan apa masih berlaku hingga saat ini? Hehehe, sabar ya. Kita bahas dulu nih satu-satu. Pertama, adat di Minangkabau hingga sekarang masih begitu kental karena bak pepatah Minang, dak lapuak dek hujan, dak lakang dek pane. Dan Payakumbuh merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang juga sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, serta masih berpegang teguh pada adat istiadatnya yang berlaku di daerah tersebut. Bahkan yang memegang harta pusaka di Payakumbuh semuanya jatuh kepada tangan wanita. Ini sesuai dengan sistem yang dianut di Minangkabau, yaitu sistem matrilineal, yang mana mengikuti garis keturunan ibu dan wanita sebagai pusaka rumah nan gadang. Tak mengherankan bahwa wanita Minang di Payakumbuh sangat berharga. Jika ingin menikahi gadis Payakumbuh, calon mempelai pria diharuskan untuk mengisi sasudui atau mengisi kamar guna keperluan untuk dipakai setelah menikah, yang lengkap dengan kasur, lemari, dan seisi kamar. Maisi sasudui biasa disebut sasudui, manyudui, atau isi bilia, merupakan salah satu tradisi pernikahan orang Minangkabau di luar 50 kota, pesisir, Kabupaten Agam, dan Bukit Tinggi. Tradisi ini menjadi syarat bagi pihak laki-laki untuk meminang perempuan Minangkabau. Dinamakan maisi sasudui dikarenakan syarat yang mesti dipenuhi oleh laki-laki untuk melengkapi isi kamar perempuan. Dan isinya paling sedikit terdiri dari tempat tidur, kasur, meja rias, lemari, dan sebagainya yang dirasa perlu untuk mengisi kamar, sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki. Biasanya uang yang diserahkan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita telah disepakati bersama antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Dan untuk nilai kamar setnya boleh yang murah dan boleh yang mahal, tergantung kemampuan masing-masing pihak mempelai. Asal-usul uang sasudui dalam sistem perkawinan pertama kali ada di Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Yang mana hal itu merupakan pemberian yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, yang ditetapkan oleh para tetua adat dahulu dan berlaku hingga sekarang. Kedudukan uang sasudui dalam perkawinan ko indak panuh ke atas, panuh ke bawah. Maksudnya pemenuhan uang sasudui ini kalau tidak sanggup mengisi ke atas, maka mengisi ke bawah. Kedudukan ini merupakan keharusan adat dan merupakan bagian dari adai dan diadaikan. Uang sasudui dalam perkawinan ini sebenarnya tidak akan membatalkan akad nikah. Namun dikarenakan perkawinan adat dan perkawinan syara merupakan serangkaian yang tidak bisa dipisahkan, makanya uang sasudui dapat menunda hingga ada yang batal perkawinan. Wah, kok bisa ya? Karena dari uang sasudui, pihak perempuan bisa melihat kesiapan seorang laki-laki dalam berumah tangga, mampu mengemban tanggung jawab dalam menjalin rumah tangga. Dan juga uang sasudui ini harus diberikan kepada pihak perempuan yang berguna untuk mengisi kamar, dengan memenuhi seluruh peralatan kamar dan digunakan untuk barale atau pesta pernikahan. Apabila laki-laki lalai dalam memenuhi kesepakatan tersebut, pihak perempuan atau ninyak mama akan menunda perkawinan hingga laki-laki tersebut mampu membayarkan uang sasudui berdasarkan kesepakatan di awal.
Setelah penundaan tersebut, Nini Mama atau pihak perempuan melaporkan ke kantor kerapatan adat nagari atau KAN dalam hal ini kepada ketua kerapatan adat nagari. Karena dalam proses penetapan uang sasudi tersebut hingga penetapan tanggal perkawinan, tokoh adat datang menghadiri. Tradisi Meisi Sasudui hanya bersifat adat Salingka Nagari, yang artinya tradisi ini hanya berlaku di wilayah yang disebutkan sebelumnya. Jika ada pernikahan yang beda nagari serta berbeda adat dan berbeda luha, tradisi ini boleh ada atau boleh tidak. Akan tetapi harus ada kata mufakat dari kedua belah pihak yang akan menikah. Seiring dengan sistem yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yaitu matrilineal, hal ini berakibat sang suami harus tinggal di rumah mertuanya, sehingga Meisi Sasudui dirasa perlu. Perkara Meisi Sasudui disampaikan waktu acara menaikkan siriah atau disebut juga makan lamang atau menjarah. Waktu pelaksanaan ini kurang lebih 2 bulan atau paling lambat 1 bulan sebelum diadakannya akad nikah. Sehingga Meisi Sasudui selain menjadi syarat pernikahan juga menjadi tanda mula basuh rencana pernikahan kedua belah pihak alah sama-sama direstui dan indak diungkai lai atau masalah di kemudian hari sebelum acara akad berlangsung. Makanya Meisi Sasudui menjadi penentu keluarga mana yang memulai masalah. Katiko isi Sasudui di kaluan, sarato dibalian ke pihak laki-laki, mangko disimpulkan baso pihak padusilah yang maungkai janji. Atau sebaliknya, ko isi Sasudui indak bebalian, mangko pihak laki-laki lah yang maungkai janji. Meisi Sasudui juga menandakan bahwasanya laki-laki tersebut memang berniat untuk meminang perempuan tersebut. Sebenarnya adat Meisi Sasudui ini tidak akan merugikan pihak laki-laki karena isi kamar perempuan yang telah diisi oleh pihak laki-laki akan menjadi milik laki-laki itu juga. Laki-laki juga akan memakai kamar tersebut ketika tinggal di rumah mertua. Sementara itu pihak perempuan juga harus membayar uang jemput kepada mama dari pihak laki-laki. Jadi sebenarnya adat ini dibuat untuk menguntungkan satu sama lain, bukan untuk merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja. Adat yang akan dipakai atau dilaksanakan tergantung oleh kesepakatan antar dua belah pihak keluarga si mempelai. Pemenuhan uang sasudui ini merupakan bagian dari adat dan diadaikan. Maksudnya adalah adat kebiasaan yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat para penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai dalam majelis kerapatan adat zaman dahulu atas dasar halur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu. Seluruh rumah dihiasi dan dihidangkan makanan daerah tersebut. Nah, beda dengan Pariaman, Pariaman juga merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang juga masih sangat kental aturan adat istiadatnya. Sama halnya dengan Payakumbuh, akan tetapi di Pariaman menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum laki-laki. Sehingga jika ingin meminang kaum laki-laki di Pariaman, pihak wanita harus mengeluarkan uang jemputan sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Dan konon katanya nilai uang jemputannya bisa bervariasi sesuai dengan gelar, jabatan, tamatan, status sosial, dan lain sebagainya. Yang mana semakin tinggi standar tersebut, maka semakin besar juga loh nilai uang jemputannya. Apa benar? Wah, sanggup nggak nih? Bak pepatah Minang, lain lubak, lain ikannya, lain ladang, lain ilalang, maka lain daerah, lain pula tradisinya. Uang jemputan ini bukanlah mahar macam pernikahan di luar sana, tapi biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan untuk membawa laki-laki tinggal di keluarga perempuan. Sudah mulai nampak kan perbedaan Payakumbuh dan Pariaman? Dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan orang datang.
Oleh karena itu diwujudkan ke dalam bentuk prosesi bajapui dalam pernikahan. Namun di Pariaman prosesi ini diinterpretasikan ke dalam bentuk tradisi bajapui yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti uang, sehingga kemudian dikenal dengan uang jemputan atau uang jemput. Agiah jalang, uang atau emas yang diberikan oleh pihak laki-laki saat pasca pernikahan, dan uang hilang atau uang hilang. Pengertian uang jemputan adalah nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita pada saat setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan oleh keluarga pihak pengantin wanita sebelumnya kepada keluarga pihak laki-laki. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria marapulai ketika pengantin wanita atau anak daro berkunjung atau bertandang ke rumah mintuo. Bahkan pemberian ini melebihi nilai yang diterima oleh pihak marapulai sebelumnya, karena ini menyangkut gengsi keluarga marapulai itu sendiri. Secara teori, tradisi bajapui ini mengandung makna saling menghargai antar pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang japui, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari uang japui, atau dinamakan dengan agiah jalang. Kabarnya dahulu kala pihak laki-laki akan merasa malu kepada pihak perempuan jika nilai agiah jalangnya lebih rendah daripada nilai uang japui. Dalam perkembangannya muncul pula istilah yang disebut dengan uang hilang. Uang hilang ini merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sepenuhnya milik laki-laki yang tidak dapat dikembalikan. Perbedaan antara uang japui dan uang hilang semakin samar, sehingga masyarakat hanya mengenal uang hilang dalam tradisi bajapui. Apa sih bedanya uang jemputan dan uang hilang? Umumnya masyarakat yang awam tentang kedua istilah ini menyamakan saja antara uang jemputan dan uang hilang. Pada awalnya uang jemputan ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar sultan, bagindo, dan sidi, di mana ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah. Dengan demikian, Pariaman berlaku dua macam gelar, yaitu gelar dari ayah dan gelar dari nenek mama. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang serta atas izin Allah yang maha segalanya, jika kita hendak berniat baik pasti akan dipermudah. Tinggal mencari jalan dan solusi bersama agar tidak ada lagi istilah salisia adai antara Pariaman dan Payakumbuh. Dan gak di Payakumbuh gak perlu takut lagi nih kalau ketemu Ajo Pariaman. Kalau sudah jalannya berjodoh pasti Allah permudah kok. Hehehe, gak perlu takut lagi ya ketemu Ajo Pariaman. Wah, dapat kita lihat ya bagaimana adat di Minangkabau menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap kaum yang ada di Minangkabau, tidak merendahkan satu sama lain, serta memikirkan nilai-nilai kebaikan untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak. Sangat bijak sekali bukan pemikiran orang Minang, dan terlihat jelas bukan bagaimana adat di Minangkabau menjunjung, menjaga dan menghargai para kaum wanita dan laki-laki. Wah, jadi semakin kagum nih dengan tanah kelahiran aku sendiri, hehehe. Tapi dimanapun kita terlahir, kita pasti bangga bukan dengan setiap kultur, budaya, adat istiadat, tradisi, serta keindahan alamnya. Dan semua kekayaan yang dimiliki dari daerah kita masing-masing bukan? Setuju? Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru aku setiap kali upload. Jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat lagi. Kira-kira next aku bakal bahas apa lagi ya? Tulis aja yuk di kolom komentar, biar aku makin semangat nih buat bikin kontennya. Bye-bye, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih buat yang udah subscribe.